Selamat datang di channel kita Pontianak. Hari ini Jumat tanggal 21 Januari tahun 2022, dan pada pagi ini kita akan berkeliling kota Pontianak lagi. Rute kali ini kita akan mulai dari Jalan Veteran, Jalan Pahlawan, Jalan Imam Bonjol, Jalan Adi Sucipto, Jalan Abdul Rahman Saleh, kemudian masuk lagi ke Jalan Ayani, dan Jalan Dr. Sudarso. Semoga perjalanan di pagi ini berjalan lancar dan kita semua bisa menikmati beberapa lokasi jalanan kota Pontianak yang akan dilalui nanti. Cuaca pagi di hari Jumat ini tampak cerah, dan sekarang sekitar jam 8 waktu Indonesia Barat, Jalan Veteran yang akan memasuki Jalan Pahlawan ini tampak cukup ramai. Tampak tanaman hias yang terawat ditanam di pembatas jalan bagian tengah. Tanaman-tanaman tersebut tidak hanya menambah keindahan jalan yang kita lalui, tapi juga berguna dalam membantu mencegah polusi udara yang ditimbulkan oleh kendaraan motor kita. Sesaat lagi kita akan memasuki perempatan jalan. Jika kita belok ke kiri kita akan masuk ke Jalan Gajah Mada, dan kalau belok ke kanan kita akan memasuki Jalan Budi Karya. Tapi rute kali ini kita akan lurus saja dan masuk ke Jalan Pahlawan. Kita akan segera masuk ke Jalan Pahlawan setelah melewati lampu lalu lintas ini. Dari Jalan Pahlawan kita bisa masuk ke Pasar Flamboyan yang merupakan salah satu pasar tradisional di Pontianak. Pasar Flamboyan ini selalu ramai di pagi hari, dan kita bisa melihat ruang parkir di sebelah kiri yang dipenuhi kendaraan warga Pontianak yang sedang berbelanja di sana. Dari Jalan Pahlawan ini kita juga akan sampai ke perempatan jalan, yang jika kita belok ke kiri kita akan masuk ke Jalan Tanjung Pura. Kalau kita lurus kita akan masuk ke Jalan Sultan Hamid yang terhubung dengan Jembatan Kapuas 1. Dalam perjalanan kali ini kita akan belok ke kanan dan masuk ke Jalan Imam Bonjol yang akan tersambung ke Jalan Adi Sucipto. Tampak di sebelah kiri kita bangunan hotel yang cukup besar. Itulah Hotel Garuda yang letaknya begitu strategis. Balik lagi ke pembahasan tentang polusi udara. Pencemaran udara di Indonesia dominan terjadi disebabkan karena kendaraan bermotor. Hal ini menjadikan kendaraan tersebut sebagai penyumbang emisi terhadap pencemaran udara. Berangkat dari tingginya angka penyakit yang tumbuh, pemerintah dan pihak-pihak terkait melakukan upaya pengendalian terhadap sumber bahan bakar dengan cara mencari alternatif bahan bakar lain yang sifatnya lebih ramah lingkungan. Selain itu, pengurangan emisi juga dilakukan dengan mengurangi kuantitas kendaraan bermotor, mengganti mesin pembakaran kendaraan bermotor dengan bahan emisi yang baik, melakukan perawatan kendaraan secara berkala, serta mengimbau masyarakat menggunakan angkutan umum. Pemerintah sudah sejak awal mengambil langkah untuk mengendalikan pencemaran udara dari kendaraan bermotor dengan membuat Permen LHK nomor P20 tahun 2017 tentang baku emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru kategori M, N, O, yang menjadi dasar penerapan Euro 4. Peraturan ini dikeluarkan untuk menurunkan kadar maksimal sulfur bensin dan solar dari 500 bpm menjadi 50 bpm. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar di masyarakat. Namun demikian, tantangan yang dialami pemerintah dalam memperbaiki kualitas udara adalah dilema antara bahan bakar yang bagus dengan harga yang mahal. Kualitas harga BBM ramah lingkungan Pertamax 92, Pertamina Turbo, Dex, lebih mahal ketimbang BBM yang kualitasnya rendah, Premium, Pertalite, Solar, sehingga masyarakat cenderung akan membeli yang paling terjangkau. Data penjualan saat ini masih didominasi oleh Premium dan Pertalite yang mempunyai angka RON di bawah 91 yang termasuk dalam bahan bakar yang kurang ramah lingkungan. Namun, pada 2021, pemerintah bersama Pertamina akan mengupayakan penghapusan bahan bakar premium yang dimulai dari daerah Jawa, Madura, dan Bali. Setelah itu diharapkan bisa menyusul kota-kota lain di Indonesia. Program ini sejalan dengan program Langit Biru yang akan dijalankan secara bertahap sejak tanggal 7 November tahun 2020. Lantas, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengurangi polusi udara di kota Pontianak? 1. Meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Langkah pertama yang dapat ditempuh untuk mengurangi pencemaran udara adalah dengan meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Pasalnya, situasi ini terjadi karena banyaknya asap pembuangan yang dihasilkan oleh kendaraan, baik mobil atau motor.
2. Merawat mesin kendaraan secara rutin. Siapa sangka bahwa mesin kendaraan yang tidak terawat dapat memicu munculnya asap berlebih pada kendaraan. Kendaraan yang tidak dirawat secara rutin dan berkala lebih berisiko mencemari udara di sekelilingnya. Hal ini disebabkan oleh mesinnya yang bermasalah serta oli yang tidak pernah diganti. Oleh karena itu, selalu jadwalkan perawatan mobil setiap waktunya. 3. Menggunakan transportasi umum. Dibandingkan dengan memakai kendaraan pribadi untuk beraktivitas setiap hari, ada baiknya jika kita beralih ke transportasi umum. Di ibu kota negara Indonesia telah memiliki beragam pilihan transportasi umum mulai dari Transjakarta, kereta rel listrik, KRL, hingga Mass Rapid Transit, MRT. Semoga kota Pontianak juga bisa mempunyai moda transportasi seperti ibu kota Jakarta sekarang. 4. Berjalan kaki atau bersepeda. Bagi Anda yang memiliki tempat tinggal dekat dari kantor atau ingin ke suatu tempat yang jaraknya dekat, tidak ada salahnya jika berjalan kaki atau bersepeda. Selain untuk mengurangi polusi udara, kedua aktivitas fisik ini juga mampu membuat tubuh lebih sehat dan bugar. Tidak hanya itu, baik jalan kaki atau naik sepeda mampu menurunkan tingkat stres yang sering kali dialami oleh para pekerja kantoran. 5. Membuat taman di halaman rumah. Salah satu cara untuk menekan pencemaran udara lainnya bisa dengan membuat taman di halaman rumah. Aktivitas ini akan membuat udara di sekitar rumah terasa lebih segar. Bagi Anda yang tidak mempunyai lahan yang luas, sistem berkebun dengan cara hidroponik pun bisa menjadi solusi. Ketika semua orang melakukan hal ini di rumahnya, maka bukan tidak mungkin kualitas udara akan membaik dan setiap orang pun bisa beraktivitas dengan tenang di luar rumah. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi polusi udara. Semoga warga Pontianak bisa menjalankan hal tersebut dan membuat Pontianak menjadi kota yang sehat. Saat ini kita sudah berada di Jalan Sultan Abdurrahman Saleh, dan sebelumnya kita sudah melewati Jalan Imam Bonjol yang tersambung ke Jalan Adi Sucipto. Di ujung jalan ini kita akan tembus ke Jalan Ahmad Yani 1 dan dari ujung jalan ini pula kita bisa melihat kantor Gubernur Pontianak di seberang sana. Nah, sambil melihat suasana jalan bagaimana kalau kali ini kita putarkan lagu Kopi Pancong. Lagu Kopi Pancong merupakan lagu yang cukup populer di kota Pontianak, diciptakan oleh Hazairin Ahmad, untuk mengenang ciri khas masyarakat Pontianak yang tidak lepas dari budaya minum kopi. Dan semoga tidak kena copyright karena memutar lagu ini. Mari kita dengarkan bersama. Cekidot. Biasa be, kopi loh. Cong 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 kopi pancong, tak berduit kopi pancong. Cong 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 kopi pancong, mau irit kopi pancong. Kalau mau bang singgahlah dulu di kampung Bangke, minum kopi bang sama susunya, tambah pisang goreng dan bingke. Cong 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 kopi pancong, tak berduit kopi pancong. Cong 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 kopi pancong, mau irit kopi pancong. Naiklah sampan, bawa geladi, sampan yang bucor banyak airnya. Janganlah lapar, janganlah gengsi, kalaulah memang kita tak punya. Cong 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 kopi pancong, tak berduit kopinya pancong. Cong 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 kopi pancong, mau irit kopinya pancong. Dari seberang pergi ke kota, janganlah lupa ngajak Bang Dola. Biarlah orang ngomongkan kita, kasih dia lape, kasih dia lah, kasih dia lape, kasih dia lah.
tak berduit kopi pancong. Cong 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 kopi pancong, mau irit kopi pancong. Naiklah sampan, bawa geladi, sampannya pucuk banyak airnya. Janganlah lapar, janganlah gengsi, kalaulah memang kita tak punya. Cong 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 kopi pancong, tak berduit kopinya pancong. Cong 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 kopi pancong, mau irit kopinya pancong. Dari seberang pergi ke kota, janganlah lupa ngajak Bang Dolar. Biarlah orang ngomongkan kita, kati dia lah pe, kati dia lah. Biarlah orang ngomongkan kita, kati dia lah pe, kati dia lah. Kati dia lah pe, kati dia lah. Kati dia lah pe, kati dia lah. Kati dia lah pe, pe. Bagaimana lagu dengan judul Kopi Pancong ini? Seru dan bikin ceria, pastinya. Paling tidak yang mendengarkan lagu tersebut kemungkinan mengoyang-goyangkan kaki sesuai dengan iramanya atau jangan-jangan mendengarkan sambil menari-nari. Saat ini kita sudah berada di Jalan Dr. Sudarso, dan sebagai informasi kopi pancong adalah kopi yang disajikan dalam porsi kecil. Pancong sendiri berasal dari kata pancung, yang mengacu pada pemenggalan atau memangkas porsi penuh. Selain lebih murah dari porsi normalnya, kopi pancong kerap lebih berasa aroma kopinya. Dulu, kopi pancong lebih banyak dinikmati oleh golongan kelas menengah bawah, tapi sekarang kalangan atas pun menikmati kopi ini. Kota Pontianak menjadi sebuah kota yang memiliki banyak warung kopi dan tersebar hingga sudut kota. Bahkan saat ini warung kopi baik yang dikelola secara tradisional maupun modern terus menjamur. Tidak sulit menemukan warung kopi dengan penawaran cita rasa dan aroma yang beragam di kota ini. Sebutan sebagai kota seribu warung kopi dengan beragam aktivitas dan sensasi tersendiri tidak terbantahkan. Aktivitas ngopi ini pun menjadi suatu budaya di Pontianak dan saat ini malah menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Setiap hari penikmat kopi, mulai dari kalangan remaja hingga orang tua tampak bersosialisasi di warung kopi. Aktivitas ngopi kini bukan hanya sekedar menyeduh kopi dan menikmati pahitnya kopi semata, namun sudah menjadi ajang silaturahim, tempat berbagi cerita, lobi-lobi politik dan diskusi usaha, serta dari tempat ini banyak terlahir inspirasi-inspirasi. Kota yang mengandalkan sektor jasa dan perdagangan ini menjadi sangat hidup karena warung kopinya, apalagi di kawasan Jalan Gajah Mada yang dijadikan sebagai area coffee street. Ngopi hingga larut malam merupakan hal yang biasa di kota ini. Tidak sah ke kota Katulistiwa ini kalau belum ngopi di warung kopi yang selalu dikunjungi oleh berbagai pihak seperti pengusaha, politikus bahkan dari menteri hingga presiden. Contohnya, warung kopi Asyang dan warung kopi Aming yang selalu menjadi rekomendasi oleh siapapun dan memang cita rasa dan suasana yang diberikan sangat spesial sehingga melegenda. Kopi Asyang dengan pemiliknya Yohanes Fendi atau akrab disapa Ko Asyang yang turun langsung menyajikan kopi dengan gaya telanjang dada memberikan hal yang berbeda, unik dan menarik. Banyak kalangan tertarik bukan hanya rasa nikmat kopinya, namun cara membuat kopi dengan disaring dan ditarik sambil bertelanjang dada. Dari subuh, warung kopi Asyang yang beralamat di Jalan Merapi, Benua Melayu Darat, Pontianak, sudah buka dan selalu ramai dikunjungi oleh orang dari berbagai kalangan. Selanjutnya warung kopi Aming yang tidak boleh dilewati ketika ke Pontianak karena terkenal dengan rasanya yang pas, kata mayoritas penikmat kopi. Warung kopi Aming yang terletak di Jalan Haji Abbas dan beberapa cabang lainnya tersebut selalu penuh, terutama dari kalangan milenial. Ternyata warung kopi Aming tidak kalah dengan warung kopi Asyang. Warung kopi ini selalu menjadi pilihan karena jaminan rasa kopinya. Warung kopi Aming yang hadir pada 2002 silam memang sejak awal bukan hanya sebatas warung kopi saja.
tetapi juga berbisnis dalam penyediaan kopi bubuknya. Bahkan kini kopi bubuk kemasan dengan merek Kopi Aming bukan hanya bisa dinikmati oleh warga Pontianak atau Kalbar, seluruh masyarakat Indonesia juga bisa merasakannya sekarang, karena selain tersedia di pasar tradisional dan modern, kopi bubuknya bisa kita temukan di marketplace online. Apalagi saat ini warung kopinya juga terus melakukan ekspansi usaha di luar Kalbar. Warung Kopi Aming juga eksis di beberapa kota di Indonesia. Sebenarnya orang tua saya sebelumnya sudah membuka warung kopi dan menjual kopi bubuk. Namun, saat itu tidak menggunakan merek, ujar Limin, pemilik Kopi Aming saat ini. Sebelumnya Limin yang merupakan karyawan swasta dan tidak tertarik akan bisnis kopi. Berhubung usaha orang tua Limin dalam menjual kopi tergerus karena dampak bisnis kayu di Kalbar yang saat itu anjlok, usahanya terus menyusut. Dengan keadaan itu, Limin mengambil alih dan masih dalam produksi kopi secara manual. Dalam 3 tahun pertama, semua berjalan seadanya. Seiring waktu Limin membuat merek Kopi Aming, peracikan kopi bubuk yang pas membuat usahanya makin terkenal dan melejit. Sampai-sampai Presiden Jokowi pun sempat datang untuk minum kopi di sana. Tapi untuk saat ini usaha warung kopi di Pontianak cukup terpukul karena adanya pandemi COVID-19. Mari kita berdoa agar pandemi ini bisa segera berakhir dan perekonomian di kota Pontianak bisa kembali lancar. Itulah sedikit kisah tentang dunia kopi di Pontianak, dan saat ini kita sudah hampir sampai di penghujung video. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa terus dukung channel kita Pontianak dengan share video ini, subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.